Webbing, biasa kita menamakan webbing atau tali tubuh, webbing inner. Webbing inner ini adalah barang yang selalu kami bawa walaupun dalam keadaan ke lapangan bagaimanapun. Dalam hal ini saya pernah bikin segmen dalam FB dan setiap penggiat alam bebas walaupun bagaimana dia sebaiknya membawa satu ulung webbing. Webbing ini terbahan dari nilon dan juga ada yang bahan dari katun yang sampul sutra. Ini yang standar. Webbing ini kekuatannya kalau 5 meter itu bisa menampung kekuatan 500 kilo per 5 meter tanpa sentak. Tanpa sentak. Coba ini tanpa sentak, kalau sentak ditarik. Itu namanya sentak. Kalau tanpa sentak regang. Kalau sentak gitu. Tanpa ada sentak dia bisa menahan sekitar 500-an. Tanpa sentak. Fungsi webbing sebenarnya adalah untuk tali tubuh. Waktu dulu masih belum begitu berkembangnya namanya seat harness atau full body harness. Ini webbing ini bisa menjadi salah satu kunci tubuh. Coba dipraktekkan saudara. Kita singkat-singkat saja ya. Baik. Nanti prinsip simpulnya bisa dibelajar dengan YouTube. Ini sifatnya tidak permanen harus seperti ini. Setiap orang berbeda cara pemasangan untuk harness webbing. Setiap orang. Namun setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan dengan penginstalan itu sendiri. Bisa menahan tubuhnya. Dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya karena dia yang membuat. Karena dia yang tahu. Banyak caranya, banyak tekniknya. Ini dengan simpul kiri kanan yang dibikin simpul pita dirajut dengan simpul mati. Nanti akhir bawahnya. Oke, enggak apa. Ya. Ya, kita contoh-contohkan saja yang hampir siap. Nanti belajar aja cari di YouTube juga banyak itu. Namun kita simpel saja dengan alat yang terlebih dahulu. Namun berbagai macam cara pembuatannya tergantung kita percaya nggak dengan apa yang kita buat. Yakin nggak yang kita install itu sendiri bisa untuk diri kita. Kita coba cek seperti ini. Tidur. Ya, sebaiknya sebelum melakukan penegangan kita terlebih dulu cek balan antara kita A sama si B. Ya, tadi angkat. Ya. Jadi kita sesuaikan, kita yakin apa yang kita buat. Ini banyak contoh model-modelnya. Nanti pembuatan seat harness dengan memakai webbing. Oke, thanks. Kita mulai dengan alat terlebih dulu. Mungkin saya cepat aja ya ngomongnya ya. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang ngerti namanya karabiner. Ini namanya karabiner. Karabinernya sebenarnya banyak modelnya, banyak polanya. Kita bawa aja 2 pola terlebih dulu. Walaupun ada yang ada. Nih 2. 2 ini berbeda pula. Screw dan non-screw. Screw dan non-screw. Non-screw tidak mempunyai drat. Tidak mempunyai drat. Snap, non-screw. Ya. Screw mempunyai drat atau mempunyai pengunci. Punyai kunci katup. Fungsinya supaya tidak bisa lepas, terkunci. Ya. Dan sistem pengunciannya pun kita harus tahu. Walaupun dia punya drat, kita tidak boleh habiskan sehabis-habisnya. Tidak boleh menghabiskan sehabis-habisnya. Beri dia kelonggaran 2 putaran. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita beri 2 putaran kelonggaran kepada karabiner screw? Kenapa? Kita sama-sama belajar di sini.
Kalau yang tahu angkat tangan, saya kasih poin. Ya siap. Saya ingin menjawab, berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Afif Pertama dari jurusan Deskrip 18. Saya izin menjawab kenapa diberi kelonggaran supaya bisa melepaskan pada saat waktu-waktu tertentu. Oke, terima kasih. Ya, aplaus buat temannya. Ya, hampir tepat jawabannya menurut saya. Kenapa harus dilonggarkan 2 rat? Kenapa? Karena dia akan ada pemuaian, pemanasan. Apa ada pemanasan atau pemuaian, ini secara otomatis akan berkembang dia. Karena dia bahannya adalah alloy, bahan pesawat. Pesawat itu alloy, VZ dan alloy. Bahannya hampir sama-sama ini. Karena pemuaian dia makanya tidak boleh habis dikunci. Itu yang pertama. Kedua, pemakaian. Sudah apa tahu cara pemakaiannya? Cara pemakaian karabiner screw setelah kita masukkan medianya, saya contohkan, beneran ini, ya. Dan kita kunci. Posisi dratnya ke bawah, jangan ke atas. Ke bawah. Jangan ke atas. Kenapa? Kenapa harus ke bawah? Agar getaran ini akan terjadi getaran. Baik itu kita raffling, baik itu kita pursuing, baik itu kita jumping. Kan ada getaran, dia akan, kalau dia ke atasnya, dia akan lama-lama akan turun. Kita tidak tahu, tidak dicek, kiranya kita lompat raffling, terbuka dia, keluar tali, sudahlah kita habis. Makanya posisinya harus di bawah. Sampai di sini paham? Ya. Karabiner ini ada lagi yang KW, hati-hati, yang metal. Ini dia, seperti yang dipegang saudara saya, hati-hati. Nih, ini yang lokal. Yang lokal ini kebanyakan dipakai untuk permainan outbound, kata orang ya, namanya outbound. Ini, kenapa ini dibikin orang Indonesia itu? Kita sama-sama tahu ya, tidak butuh disebutkan, dia akan produksi yang lokal. Setiap ada yang baru diproduksi yang lokal, namun fungsi dan kekuatannya pasti berbeda, gitu. Ini yang lokal. Setelah karabiner saja baru. Cara perawatannya lagi, gimana? Bukan manusia saja, bukan hewan saja yang butuh perawatan, bukan tumbuhan saja yang butuh perawatan alat itu sendiri. Yang pertama, tidak boleh jatuh. Tidak boleh jatuh yang sifatnya membentur batu tembok. Kenapa? Karena keretakannya bukan terlihat selalu di luar, keretakannya selalu kemungkinan berada di dalam. Hal itu yang membuatkannya tidak boleh jatuh. Kalau mungkin sama kawan-kawan atau kakak-kakak yang ada di Mapala mengerti itu, berapa seri dia kenanya kalau sempat ini jatuh. Gitu. Makanya ini begitu dirawat. Tidak boleh jatuh, selalu aman dalam kondisi sebelum dipakai dan setelah dipakai dalam perawatannya. Dia begitu simpel, namun cantik, namun bisa menyelamatkan nyawa kita. Ini baru satu alat saja baru. Satu alat, masih banyak alat-alat yang lain juga. Untuk karabiner sampai di sana dulu, kita masuk ke banyak lagi sebenarnya nih, kita figure X ya, ada 2 macam cuman nih, ya sama juga orang lebih sering nyebutnya di lapangan sih figure X, dia namun bisa disebut juga as standard width, non width,
juga, tapi kita bahasa lokal saja. Figure eight fungsinya nanti buat refleks. Ini juga bermacam-macam modelnya, bukan seperti sini saja, bukan seperti ini saja. Ada yang punya lengkungan ke atas, ada yang punya tanduk dua, ada yang punya lengkungan seperti S. Jadi fungsinya sebenarnya hampir sama, tapi dua fungsi bentuknya akan merubah sistem. Itu dia. Ini figure eight terbuat juga dari alloy juga, banyak. Cara perawatannya hampir sama, tidak boleh. Ini dilihatkan fungsi dari figure eight itu sendiri, pemakaiannya. Kebanyakan ini digunakan untuk raffling ya. Cuma bisa kita gunakan untuk media lain apabila permainan simpul kita hebat. Ya. Nah, nanti cara tekniknya ini berarti double width yang dipakai, bisa masuk ke sini, bisa masuk sini, bisa juga yang satu lagi atas bawah, atas bawah. Ini atas masuk bawah, ada bawah masuk atas. Balik sini dulu. Ini untuk refleks. Kawan-kawan juga yang pernah coba mungkin ngerti caranya juga. Yang dipakai bulat yang kecil bagian ke karabiner, yang besar adalah deadson simpul tali bukan simpul, jalur tali dua. Jadi kayak gini. Ini angkor, anggap saja saya angkor, itu untuk rafflingnya. Nanti untuk tekniknya nanti kita ketemu lagi. Oke, itu saja dulu untuk video. Kita masuk ke media pulai. Pulai ini kita gunakan juga untuk rescue. Ini ada dua jenis pulai, ada pulai tandem dan ada pulai single. Kenapa dibilang ini tandem? Karena dua roda. Kalau ini kenapa dibilang tandem? Karena dia punya satu roda atau putaran. Ini kita gunakan di lapangan biasanya untuk peluncur korban bisa, untuk flempok juga bisa kita gunakan, permainan flempok yang digunakan oleh banyak di arena pakai pulai. Namun pulai ini ada dua juga jenisnya, ada yang pulai standar, ada yang pulai lokal. Ini yang lokal yang besi, ini yang pulai bezel yang asli sama, bahannya juga jenis alloy, cuman ini sudah dicampuri dengan metalek karena dia butuh kekuatan juga. Fungsinya untuk meluncur juga bisa, untuk flempok bisa juga, untuk standar untuk pengoporan barang. Dan cara sistem kerjanya juga nanti kita lihatkan, coba yang kecil sedikit dulu. Itu. Nah. Jadi kalau permainan flempok itu slingnya harus sling baja, tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak sayang kita sama pulai yang asli karena baja mempunyai cengkraman atau penghabisan atau pengikisan, akan habis rodanya. Tapi kalau yang baja nggak masalah, lama habisnya karena dia terbuat dari baja. Ya, dan pembelinya pun sangat jauh selisihnya. Kalau ini nggak masalah jatuh, tapi kalau ini jatuh 6 seri. Nih, kita lihatin. Ini yang double, ini yang single. Jadi bebannya ada di sini, tumpuan beban. Jadi dalam penghitungan berapa keregangan dari tali itu sendiri ada persentasenya nanti.
Dan biasanya presentasinya kita punya ada feeling dan alat itu sendiri. Ya, untuk mulai, untuk sampai di sana aja dulu. Saya buka 2 sesi. Ada yang bertanya? Silakan. Saya Aulia Patrika, NIM 19089921 dari Kesrek 2019 dari Kalimantan. Saya izin bertanya, mulai itu bisa ngikis nggak Pak? Jadi bisa jadi putus gitu. Oke, ya, terima kasih. Kita hapus buat rekannya yang sudah berani untuk bertanya. Setiap media di alat itu akan ada pengikisan, akan ada pengurangan kualitas. Setiap alat, apa saja jenis alatnya, apalagi tali karamantel. Kalau tali karamantel itu sangat rawan dan perawatannya betul-betul sangat safety. Dalam semua alat pasti ada pengurangan atau pengurangan kualitas, dan gesekan akan menimbulkan panas. Panas akan membakar itu tali sedikit demi sedikit, lama-lama akan terjadi friksi. Ada pengurangan kualitas dalam pengurangan tali, baik itu baja kalau dipulai. Puas dengan jawaban saya? Oke. Ini setiap peluncuran dia ada gesekan terus. Dia ada gesekan, apalagi ya. Keregangannya itu tidak terukur. Contoh, longgarkan sedikit, nggak naik. Contoh gini, naik. Nih. Kita mau mentransfer suatu barang ke satu titik A ke titik B. Dia akan meluncur, akan terbentuk titik V yang akan terjadi pengencangan dari atas, pengikisan atau pembakaran yang dia buat. Baru dia naik. Di sini akan terjadi lama-lama, sering dilakukan. Kalau di tali namanya fleksi. Kalau di sling untuk pempok, that one putus demi satu-satu. Kalau sling itu dia punya satu-satu helai segedang korek api, lebih kecil dari korek api. Tuh, lama-lama dia akan fleksi, akan berkembang. Apalagi tidak ada pengecekan dan perawatan, habislah kita. Oke. Ada lagi? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yang mengenai tali weaving Pak. Nah itu dari tim Badan Ketika Rescue Indonesia yang menurutnya lebih safety yang Bapak pakai sekarang atau yang lebih tali weaving Pak? Iya. Karena mengenai karabiner Pak. Karabiner itu untuk membedakan yang KW atau yang aslinya gimana Pak pada saat pemilihannya juga? Oke. Mungkin itu Ya, saya jawab dulu. Tadi weaving baru saya terangkan, seat harness belum. Ya, karena saudara sudah menanyakan, otomatis lebih safety seat harness, produk pabrik yang sudah mempunyai standar UIAA, yang punya standar internasionalnya. Gitu. Dan ada produk Indonesia yang akan mempunyai standar internasional. Ada, tapi saya tidak boleh sebut merek dalam memberi materi. Ada, tapi yang standar yang lebih safety sebenarnya adalah yang buatan pabrik yang punya standar UIA-nya. Yang pertama, karabiner ya. Iya. Saya nggak kebawa ya yang patah yang KW. Enggak ya. Ada yang KW yang satu produk patah. Oke, enggak ada. Jadi mana dia? Ini saja, enggak yang asli. Ya, kita coba ini aja. Walaupun yang saya angkat ini figur. Ini dia.
Ya, kalau yang asli itu brand di dalamnya itu punya nomor seri semuanya bang. Ada capnya, capnya itu timbul, bukan sablonan atau bukan tempelan, timbul dia seperti ini. Ya. Ada nomor serinya dia dan ada tulisan standar internasionalnya. Gitu. Kalau KW ada, namun untuk nomor serinya timbul tapi agak terbenam, nggak setimbul yang asli. Hati-hati kalau sempat ada saudara-saudara ingin minat beli di luar silakan, tapi perhatikan setiap merek itu ada yang mengKW-kan. Hati-hati, itu nyawa. Satu korban ini nyawa. Kalau kita bagi orang yang suka di adventure, yang suka untuk kegiatan lapangan dan kegiatan vertical rescue, ini nyawa. Makanya ini sangat dijaga. Oke, Mas. Saudara-saudara yang di belakang, ada yang bertanya atau sudah paham saja? Sip. Kita masuk ke seat harness. Ini yang lagi kita pakai ini seat harness. Yang lagi kita pakai berbagai, ada berapa merek, 1, 2, 3, 4, 5 yang standar internasional, yang lokal banyak juga. Yang mempunyai safety dan mempunyai seri seperti ini. Ini di balik ini ada standar WA-nya, internasionalnya, dan punya nomor seri sendiri. Ya, itu untuk harness. Kita masuk ke full body harness. Full body harness. Ya, ini full body harness. Ini pakai yang satu, biar ada yang double gitu. Nah, ini juga full body harness yang pabrikan, yang punya standar. Ini full body harness juga, tapi ini lebih ke safety-nya ke industri juga bisa. Ini juga bisa ke industri, tapi lebih banyak untuk penyelamatan khusus digunakan. Dan untuk rappelling sebaiknya kita menggunakan full body harness. Dalam penyelamatan ketinggian kita menggunakan full body harness juga. Ini punya standar juga dan berbagai macam merek, dan harganya bervariasi tergantung kita mendapatkan link di mananya kita beli. Nah, ini dia yang Bapak tanyain tadi. Paham? Ya, kita masuk ke tali karamenter. Ya, ini dinamis. Kali ini kebanyakan kita gunakan juga untuk di lapangan. Ini mempunyai daya lentur 15%. 15% daya lenturnya. Fungsi setiap tali benarnya bisa digunakan kemana saja, tapi kami dalam suatu safety kami bilah. Untuk pentransferan atau pengiriman produk atau barang kita banyak menggunakan tali yang ini karena daya lenturnya cuma 15%. Dan ini bermacam ukuran, banyak ukurannya mulai dari 6, 8, 10, 11 sampai yang pernah saya pakai yang besar 18. Tapi itu jarang, yang bisa standar biasa orang pakai itu tuh adalah 10,5 dan 11 untuk standar kita. Dan dia mempunyai serat yang begitu banyak. Lihatin tali yang fleksi itu. No. Nah, ini. Nah, ini yang fleksi saya bilang tadi. Karena apa? Gesekan dan perawatan tidak ini fleksi. Ini sebenarnya harus kita potong, tapi untuk pemberi materi kita biarkan seperti ini terus dia. Nah, ini sutra dalamnya. Makanya kenapa dia bikin banyak serat dan banyak tali. Kenapa? Karena kalau putus satu masih ada satu untuk penahan yang lain. Bisa satu. Kalau kita tidak sempat untuk pengecekan atau dalam pelaksanaan tugas. Biasanya ini kalau orang luar dalam pemakaian skala kalinya dia punya ada kali-kalinya. Kalau sama kita aja dipakai sampai habis. Kalau orang luar itu sekian kali pakai dalam kerja atau dalam
pemakaian penyelamatan, dia itu tuh masuk gudang. Tapi bagi kita gunakan untuk hal-hal lain. Ini dia contoh fleksinya. Ini starting ini, kalau yang ini dialektornya 25 sampai 30%. Kenapa? Ini lebih banyak kita gunakan untuk raveling. Nah, untuk raveling bisa kita kebanyakan ini yang kita gunakan untuk raveling, untuk turun tali. Turun, naik, raveling dan pushbacking. Itu untuk tali. Oke, next. Ini juga pemakaiannya. Oke, dipasangin ke talinya. Jumar ini untuk naik. Jadi dia akan dicantol pakai apa? Tali pushbacking yang 6 atau 8 mili. Jadi dia sistem tarik di sini. Oh, oke. Nah, naik. Nah, seperti itu. Lihat kan? Oke. Ini yang udah canggih, yang sudah punya sistem. Lebih ada yang canggih lagi. Banyak. Setiap tahun itu produk akan selalu inovasi, akan ada selalu perubahan, akan ada selalu inovasi dari pabrik merek itu tersebut. Oke. Masih semangat ya? Soalnya habis ini kita pindah ke development. Oke. Ini nggak bakal lama lagi kok. Sebentar lagi siap itu. Oke, seperti itu. Dan dia pemakaiannya itu satu pasang. Jadi bukan manusia saja yang sepasang, bukan binatang saja. Alatnya butuh pasangan juga. Biar dia romantis naik turun naiknya. Ketawa ya? Ya, dia banyakkan itu sepasang. Sama juga nanti kita menggunakan tali pushbacking. Dia pemakaiannya sepasang. Satu untuk di sini, satu untuk di tangan. Masih semangat? Ya, kita sambil melihat ini ya, kita di Vertical Rescue ada namanya salam juga. Kita biasa setiap kegiatan dan suatu upacara kita selalu mengeluarkan ikon kami. Ekspedisi! Ayo, rame-rame. Ekspedisi! Ekspedisi! Ayo yang belakang. Ekspedisi! Ya, kita lihat kembali nih, seperti inilah. Ya, ini untuk di sini, ini untuk di ini. Ya, kelihatan nggak di belakang? Atau nanti sama-sama belajar saja satu kampus? Ya, kami juga nanti berkolaborasi dengan APGI juga sama Kata ya, karena minat khusus ya. Ya, kita lihat. Bentar. Mari catat. Oke, ya seperti inilah contoh gambaran kecilnya terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya prakteknya langsung sebenarnya ya, biar mengalami gimana peninstalan alat itu sendiri. Kenapa? Kita yang sendiri yang tahu bagaimana dan harus bagaimana dan kemampuan dan kekuatan yang kita pasang itu sendiri. Karena menyangkut nyawa kita sendiri. Ini bukan menyangkut, ya ini di luar yang Maha Kuasa ya. Ini sistem alat yang harus menjamin, karena ini adalah faktor ketelitian yang harus betul-betul teliti dalam pergerakan, kemampuan, skill dan kecepatan berpikir dalam skema naik turun. Jadi main semuanya, otak kiri, otak kanan, kaki kiri, kanan
tangan kanan, kanan kiri, baik itu nurani hati kita. Jadi bukan emosi dan bukan kehebatan saja. Dalam kegiatan lapangan tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar, tidak ada yang begitu. Jadi beranggap kita jangan. Kita sama-sama belajar dan meningkatkan kemampuan. Tidak ada yang hebat di dalam dunia kegiatan di vertical rescue kalau bagi kami, baik itu dengan kegiatan alam itu sendiri. Ya, kita kembali lihat sistem. Step, drop, naik, snap, fall, snap, fall, snap, fall, snap, fall. Seperti itu terus sampai ke top titik tujuan. Titik tujuan. Ya, sampai sini lebih dulu. Sebenarnya ini juga bisa, ini juga fungsinya memang kayak figure X tadi, juga sistemnya lebih otomatis. Ini juga sama juga sistem lebih otomatis juga dari figure X juga bisa digunakan. Ini juga bisa digunakan dalam naik turun. Untuk alat, kita masuk ke safety sarung tangan. Setiap kita melakukan pergerakan di lapangan, baik itu ada korban tidak ada korban, baik itu menyiapkan alat, baik itu dalam persiapan alat, selalu menyediakan sarung tangan. Kenapa? Safety ready, safety dalam berkegiatan. Ingat, dalam kegiatan di lapangan. Kita masuk ke luar. Ini. Ini untuk pembuatan jalur banyak kita gunakan di lapangan tebing-tebing alam. Kita gunakan bor yang bertenaga baterai. Dan ini banyak berbagai ukuran dan luas. Kita buat jalur tebing buatan yang belum pernah dibuat. Kita membuat jalur dan ada sistem dua, manual dan bor. Kalau manual nggak ada ya. Ya, yang manual sistem palu, ada juga nanti obengnya khusus. Kalau ini yang bor untuk membuat jalur, enggak. Pemakainya juga seperti biasa tekniknya, namun tidak boleh terpegang saja, harus ada pencantum safety. Abang terabel dalam pemegangan tangan, jatuh dan tidak ke bawah, langsung tergantung. Masih ada waktu untuk kita? Habis. Ya, saya mohon maaf, kawan-kawan belum makan ya. Sedikit lagi. Kita masuk juga kita orang dulu menggunakan tali tambang dalam penggunaan sebelum ada teknologi menciptakan menggunakan tali tambang dalam penggunaan penyelamatan rappelling juga. Kita masuk ke helm safety. Untuk kawan-kawan atau saudara-saudara mengerti apa fungsinya helm. Walaupun sebelum kegiatan, walaupun sebelum dimulai, gunakan helm standar. Dia mempunyai standarisasi, dia bermacam model dan merek. Dan kekuatannya bisa nanti kita uji. Ya. Kita masuk ke, walaupun dalam kegiatan vertical rescue selalu menyiapkan senter tetap ada di dalam saku karena hal yang tidak terduga akan terjadi apabila keterabelan kita jatuh di kegelapan atau bagaimananya. Tetap alat komunikasi seperti HT untuk komunikasi antara penyelamat dan peplayer atau pengopor alat. Jadi komunikasi intern dan beberapa frekuensi yang telah ditetapkan sebelum melakukan tugas. Oke. Ya, bagi saya itu aja gambaran dulu. Dia akan ditambahkan sama saudara Dedi. Silakan. Oke, masih ada waktu 15 menit lagi ya Pak? 5 menit. Oke, untuk tambahan sedikit, kita harus kemanapun kita berada, kita harus membawa P3K.
kita nggak tahu bahaya itu dimanapun ada tuh. Ada yang tahu pengertian bahaya? Ada yang tahu pengertian bahaya? Hal yang buat diri kita terancam. Kalau di dalam kebencanaan tuh harus tahu apa itu bahaya itu. Kita penyelamatan korban atau pergi kegiatan kita harus tahu apa itu bahaya itu. Ada yang tahu? Halo. Hai. Hai. Halo. Asik. Ada yang tahu abang-abang atau hah? Ada? Ada yang tahu arti bahaya? Apa itu bahaya? Karena di setiap kita ada tuh bahaya itu. Oke, sedikit tambahan ini ilmu juga dikit untuk jadi bahaya itu adalah apa? Itu kejadian yang terduga. Sesuatu yang tidak diinginkan itu adalah bahaya. Oke, untuk materi mungkin udah tentang P3K kita terus ada lagi parang atau sangkur. Sangkur ini sangat berfungsi kalau kita di alam untuk pembuatan tenda atau pembakaran api atau ancaman bahaya binatang buas. Itu kita harus kalau kita dalam kita jangan lupa bahwa ini ya. Kalau martil itu tuh untuk dalam kegiatan pemasangan pancang atau nantinya angkor. Kita ada angkor ini bermacam-macam nantinya tuh. Kalau di sekolah Vertical Rescue, angkor ini bermacam-macam. Ada yang angkor dari pasir. Gimana cara membuat angkor dari pasir itu. Terus yang nggak ada batang satupun, gimana juga cara buatnya. Itu nanti di sekolah ya, Bang Ari. Kota hijau itu box untuk peralatan. Untuk peralatan kita. Terus ada lagi yang mau dibuat. Ini satu lagi yang tinggal. Kacamata. Apa fungsi kacamata? Ini mata dari silawan matahari dan debu. Ya, kalau kita di alam, kita tahu perjalanan kita memakai atau semak-semak. Kena mata, serak, gores. Itu antisipasi kita di dalam alam. Kita wajib memakai kacamata untuk bepergian. Kadang nggak tahu ada debu masuk. Yang ada lagi? Itu senter apa tongkat memberi tanda. Kalau ini fungsinya untuk memberi tanda kalau kita jauh dari lokasi atau untuk seandainya kita waktu berjalan di alam misalnya. Ini satu yang lagi, jangan pernah memakai warna gelap kalau kita berjalan di alam, karenanya nantinya takut kita di dalam pencarian atau kita jadi korban nantinya. Nggak ditemukan karenanya warna kita hampir sama, gelap gitu. Kalau yang terang nampaknya itu otomatis dari jauh nampak. Itulah kalau kita di dalam ketinggian atau di alam, jangan memakai pakaian gelap. Karenanya pakaian gelap nanti kalau kita jadi korban atau jatuh ke bawah, pencarian memang susah nantinya. Kalau ada pencarian, tapi tidak diinginkan juga lah bagi kawan-kawan semua yang
di sini untuk ada bencana kayak gitu. Semoga selamat sampai selamat kita di dalam giat alam ini. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Hari sudah panas ya. Oke, untuk hari ini tripod dan tandu ada dua. Ini dua lagi nih. Tripod ini untuk penyelamatan ketinggian, bisa penyelamatan di sumur, orang masuk dalam sumur itu tuh memakai fungsinya tripod. Terus tandu fungsinya untuk pengangkatan korban, itu tandu keranjang gunanya fungsinya supaya tidak bergeser tubuh korban dengan landasan. Makanya di tandu rescue saya tambahin nih saudara. Maka di tandu rescue itu untuk vertikal di medan sulit menggunakan tandunya dari besi atau baja yang disebutkan saudara saya tadi. Kenapa tandu ini harus dibikin landasan? Karena supaya si korban tidak dapat benturan dari tebing atau tanah itu sendiri. Makanya fungsinya. Jadi ini bisa nanti dalam vertical rescue penyelamatan sistemnya bisa sistem saraf juga. Ini sistem bentar, tarik ke dalam. Nih kita contohnya ini aja nih, misalnya tebing gitu kan. Ada sistem tandem penyelamat di kiri kanan, dia bisa ditarik tidak masalah. Tapi kalau tandu fiber atau stretcher namanya yang pabrik punya, itu tuh dia lebih riskan kalau kita pakai gunakan untuk penurunan korban di tebing. Makanya tandu untuk vertical rescue kita gunakan tandunya seperti ini. Dan kedua benturan dia tidak pecah. Kalau yang fiber atau yang stretcher yang pabrikan, dia akan terbentur, dia ada 3 retakan. Tapi kalau yang asal tidak, 1, 2, 3, dia tidak, tetap ada kerusakan, tapi tidak begitu fatal. Tapi kalau tandu yang fiber itu terbentur, dia akan menimbulkan keretakan atau kepecahan. Makanya di vertical rescue kita menggunakan tandu ini. Dan ini memang kita diproduksi oleh salah satu merek dan tidak dijual bebas. Kebetulan kita dapat hibah dari beliau dan juga tripod. Oke, makasih Bang Ari untuk fungsi rincian fungsi yang dari tandu. Terus ada lagi yang harus nanti kalau hari sudah panas kita sharing aja nanti, atau kita ngumpul nantinya di camp, nantinya kita sharing aja karena hari sudah panas. Ya. Kita lanjutkan kepada Yari dulu. Oke, terima kasih saudara Wery dan saudaraku Erik. Terima kasih dan saudara-saudara semua. Mungkin saya menyadari dengan panas. Kenapa saya minta tadi sama panitia di lapangan, tidak di dalam, agar ada pembakaran energi bagi kawan-kawan. Walaupun saya menyadari kawan belum makan, kita sama, kita juga belum sama-sama makan. Gitu. Ada pembakaran energi kawan-kawan ada sedikitnya dan nanti setelah ini makannya enak. Gitu. Ya, saya ada satu quiz dan saya kasih dopres bagi yang bisa menjawab. Namun jangan tanya apa yang saya berikan, tapi tanya saya bisa menjawabnya. Sepakat? Ekspedisi. Ya. Sebelum alat yang modern keluar untuk penyelamatan tubuh, orang terlebih dahulu menggunakan Tali tambang. sekarang nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alat yang digunakan sebelum
ada peralatan kayak sekarang ini untuk menyelamatkan dari mana nih Pak? Penyelamat dirinya sendiri. Seperti kalau Saya tidak mau nanya seperti jawab apa barangnya. barangnya Apa namanya? tali tambang yang di depan itu Ya. bisa juga untuk penyelamatan di area tebing. Oke, dah puas. Ya, tadi saya menanyakan nama barangnya, bukan menamakan seperti yang di depan. Seperti di depan banyak 1, 2, 3, 4 sampai banyak. Dari tambang. Oke, next, silakan Bang. Nama apanya? Barangnya. Namanya siapa? Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadil dari jurusan Kesek PP 11. Nama alatnya itu webbing. Oke, kita beri aplaus. Saya kasih webbing 1. Ya, terima kasih. Itu yang saya maksud. 1 poin jawab saja. Mau saya kasih dobrak 1 lagi? Mau? Yang belakang? Oh, oke. Apa ya? Oke. Sip. Ya, ini barang yang saya punya, bukan alat yang saya punya pribadi, yang selalu saya bawa dalam berkegiatan penyelamatan dan pemberian materi, berharga bagi saya, namun saat sekarang akan saya lepas untuk mahasiswa EUNP. Saya tanya dulu, betul ini punya saya? Betul ini saya punya saya? Ya. Saya takutnya. Ya, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Ini selalu saya bawa dalam berkegiatan. Di mana saja saya pergi berkegiatan di lapangan, ini saya bawa. Ada satu lagi yang kecil, usianya sudah 18 tahun. Ini usianya baru sekitar 8 tahun sama saya. Ya, saya ingin tanya. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Siap. Oke. Yang sudah menjawab tidak boleh lagi ya, walaupun salah. Ya, kita harus konsekuen ya Pak. Karena dia udah jawab tapi salah, itu hak suaranya udah hilang kan. Iya Pak. Nah, ya. Tanya dulu. Tanya lagi apa? Saking banyaknya saya sulit. Kurang darah, Pak. Beneran, Pak. Pakai mic, Pak. Ya, yang saya pakai bisikan semakin ke saudara saya. Saya yakin ada nih yang sering melakukannya. Walaupun nggak rutin, tapi pernah melakukan dalam masa-masa dulu, baik itu rotasi, baik itu dalam kegiatan di lapangannya. Mudah-mudahan saya berharap orang yang belum pernah mendapatkannya dan dia setelah memegang ini akan mau berlatih. Gitu. Oke. Yang gampang aja lah, nggak usah yang tadi, biar cepat aja, udah panas kasihan. Jenis tali berapa macam? Dan sebutkan macamnya apa saja. Dulu yang di itu, Bu. Dulu dia Pak. Saya memandang dia, memandang semuanya, bukan memandang depan saja. Siapa? Enggak ya? Berarti kamu. Berdiri. Iya. Ya, berdiri. Ya. Tadi ada statis sama dinamis. Ada yang fleksi, ada yang 2, ada yang daya lentur 15, sama ada yang 25 sampai 35. Oke, sebenarnya tali itu ada 3, tapi tadi 2 saya sebutkan, 2 saja yang saya benarkan, tali dinamis, statik, dan semi. Tapi betul, kita beri aplaus. Ekspedisi ya? Ekspedisi.
ekspedisi. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya. Pak, mohon maaf waktunya terpakai bagi kami. Salam sejahtera untuk kita semua kembali. Salam olahraga.